Dimension of Chalux, Chapter 15, Something Wrong. Ares menarikku dan Lean untuk duduk di kursi dalam balkon. Lengan Lean mengeluarkan duri yang membuatnya sedikit mengeluarkan darah saat dipegang. Warnanya merah pekat dan sedikit mengalir menuruni baju coklatnya. Aku mencoba meraih lengan Lean dan mengusap darah yang mengalir dengan perlahan dan sangat hati-hati. Lean mengalihkan pandangannya padaku dan menepis tanganku perlahan. "Tak perlu, Ros. Aku bisa mengobati diriku sendiri." Membuatku kembali menarik tanganku dan mengalihkan pandanganku ke Ares. Seakan meminta penjelasan dari lelaki dengan rambut abu-abu tersebut. Ares menganggukkan kepalanya dengan mantap. "Dia bisa mengobatinya sendiri." Lean mengeluarkan duri di tangannya perlahan. Duri itu panjang dan keras seperti besi. Membuatku kembali ngilu membayangkannya. Lean sedikit merintih sambil menyipitkan matanya menahan rasa nyeri yang dialaminya. Lalu mengambil selembar daun berbentuk bulat dari saku celananya. Ia meremas daun tersebut menjadi serpihan serbuk berwarna hijau dan menaburkannya dengan perlahan dan merata di atas luka yang darahnya masih sedikit mengalir. Matanya kembali menyipit menahan sakit. Namun tak lama ia kembali tenang dan mengalihkan pandangannya pada Ares yang sedari tadi memperhatikan apa yang sedang ia lakukan. "Mengapa kau di sini, Ares?" Ares sedikit melirikku, lalu mengambil nafas dengan berat. "Alexa tahu kau membawa Ros ke sini. Dan sekarang ia tahu bahwa Ros telah bangun. Dia mengincar Ros." Aku menautkan alisku bingung, lalu meremas sisi tempat duduk dengan nafas yang memburuk. Aku bangkit dari kursiku, emosiku sudah memuncak. Aku benar-benar muak akan perilaku Alexa. Gadis berambut putih itu tak pernah berhenti menggangguku. Wanita itu keterlaluan. Apa salahku padanya? Aku bahkan tak mengenalnya. Apa yang membuatnya selalu mengusik hidupku? Aku berteriak dengan kesal, meluapkan semua emosi yang selama ini kutahan, membuat tubuhku sedikit bergetar. Aku mencoba menahan tangis di pelupuk mataku, namun tidak bisa. Aku tak pernah dan tak akan pernah bisa menahan tangisku. Aku menangis terisak sambil menutup wajahku dengan kedua tanganku. Aku merasa kacau sekarang. Bahuku berguncang akibat isakanku yang semakin menjadi. Ares bangkit dan mencoba merangkulku dengan sebelah tangannya dan membawaku kembali duduk di kursinya, mencoba menenangkanku. Namun aku semakin dalam menundukkan wajahku dan menyembunyikannya di kedua tanganku yang putih. Jujur, aku benar-benar malu menangis di hadapan Ares dan Lean. Berkali-kali Ares mencoba membuatku menatapnya, namun itu sia-sia. Tangisku belum mereda. Ares terus mencoba menenangkanku. Sedangkan Lean hanya menundukkan wajahnya dan menghela nafas dengan berat. Seakan banyak beban yang menghalau pikirannya saat ini. "Maafkan aku, Ros. Mungkin jika waktu itu aku tak menandaimu dengan perisai daun itu, Alexa tak akan menyadarinya, dan kau tak akan terlibat dalam masalah ini." Kutarik tubuhku dari rangkulan Ares dan mulai memperlihatkan wajahku yang memerah akibat tangisanku yang benar-benar membludak. Mungkin bila keadaan tidak seperti sekarang, Lean akan menghinaku habis-habisan karena wajahku sembab dan mataku yang sedikit membengkak. Aku beralih menatap Lean dengan tatapan sendu dan mencoba menahan tubuhku yang sedikit berguncang karena masih sesekali sesenggukan. "Aku tak marah pada kau, Lean. Niatmu dan Ares baik. Tapi aku kesal dengan gadis itu. Dia tak hanya melukaiku, tapi melukai semua orang yang kusayang." Lean menatapku dengan alis berkerut, seakan mencoba mencari maksud dari kata-kata yang aku lontarkan. Sedangkan Ares mengangkat sudut bibirnya membentuk sebuah senyuman tipis. "Oke, diam sejenak dan mulai mencerna kata-kataku tadi." "Oke, aku kelepasan." "Maksudku, Mike." Tambahku saat menyadari ucapanku tadi. Lean mengangguk dan mengangkat sandaran tubuhnya dari sofa empuk di belakangnya. Kedua tangannya bertumpu pada ujung lututnya. "Lalu di mana Mike? Apa kau membawanya ke sini, Ares?" "Tidak, aku tak ingin ia ikut terlibat. Aku menitipkannya pada lelaki. Siapa namanya? Liam, entah, aku lupa." Ares memukul-mukul kepalanya pelan dengan tangan yang terkepal, seakan mencoba mengingat-ingat seraya mengerutkan keningnya. Lean menggelengkan kepalanya malas seakan sudah terbiasa dengan sifat Ares yang satu ini.
Sedangkan aku mulai tersenyum saat menyadari orang yang dimaksud Ares tadi. Maksudmu mungkin Layem? Ares memetik jarinya dan tersenyum lebar sambil mengangkat kedua alisnya seraya memberi tatapan. Iya, itu namanya. Dasar pelupa. Leon memutar kedua bola matanya seraya memijit pelipisnya. Ia beralih menatapku intens dan dalam, seakan memikirkan sesuatu. Membuat aku mengalihkan pandanganku gugup dengan pipi yang kembali memerah yang membuat Leon akhirnya mengalihkan pandangannya kepada Ares. Untuk sementara waktu, bisakah kau membawa Ros ke kerajaanmu, Ares? Ares mengangguk dan tersenyum antusias, lalu beralih menatapku yang sedikit bingung. Tentu, itu sebabnya aku kesini. Aku sudah merencanakan hal itu sebelumnya pada Ros. Leon tersenyum dan mengangguk, lalu pandangannya beralih padaku. Aku menautkan alisku dan tampak berpikir keras. Walau Leon selalu berkata aku tak bisa berpikir, tapi cukup untuk menjadi pemikir tanpa isi pikiran. Setidaknya aku terus mencoba. Jujur, aku bingung dengan pembicaraan dua lelaki tampan di sekitarku ini. Leon mengangkat kedua alisnya menunggu jawabanku, namun aku tak mengerti maksudnya dan memberi isyarat, apa maksudmu? Yang membuat lelaki di hadapanku mendengus kesal dan memutar bola matanya, entah untuk yang keberapa kali. Bagaimana Ros? Kau mau tinggal di kerajaan Ares? Aku beralih menatap Ares. Lelaki berambut abu-abu itu tersenyum dan mengangguk, membuatku mempercayai rencana mereka. Seakan inilah keputusan yang terbaik. Aku beralih menatap Leon. Lelaki itu sulit ditebak, tapi kulihat suatu kepercayaan dari matanya. Membuat aku menganggukkan kepalanya perlahan, berharap bahwa keputusan mereka benar. Ares beralih menatap Leon yang sedang menghela nafas lega. Kapan Redmond terjadi, Leon? Nanti malam. Maka dari itu, kau harus membawa Ros 2 jam dari sekarang. Kau bilang aku tak bisa keluar saat Redmond datang. Aku menatap Leon dengan alis yang bertautan. Lelaki itu bilang aku tak boleh keluar. Tapi sekarang ia memintaku pergi ke kerajaan Ares. Dasar pelin-pelan. Leon menganggukkan kepalanya santai. Memang. Kecuali jika kau ingin tubuhmu hangus terbakar. Maka dari itu persiapkan dirimu. Ares bisa berteleportasi dengan cepat. Aku mengangkat kedua bahuku bergedik ngeri. Lelaki ini memang tak pernah menyaring kata-katanya. Dan itu yang membuatku bingung. Pangeran di dongeng yang pernah aku lihat melalui serial Disney biasanya lembut dan sangat sopan. Tapi harapan itu memudar ketika melihat lelaki di hadapanku saat ini. Aku beranjak keluar untuk berkemas dan mengambil beberapa baju yang diberikan Warren padaku. Walau sebenarnya gaun itu selalu berwarna biru muda atau biru tua, hanya model dan bentuknya saja yang berbeda. Kubuka pintu kamar yang ditempatiku perlahan, lalu membuka lemari itu dengan lembut. Mataku tampak menyipit dengan pipi yang menggembung sebelah. Aku menimang beberapa baju yang akan kubawa nanti. Sungguh menyebalkan, semuanya gaun. Tanpa kusadari seseorang menepuk pundaknya dari belakang, membuatku terlonjak kaget dan hampir terjungkal jika tidak bisa menjaga keseimbangan tubuhku sendiri. Mungkin bila orang itu Layem atau Mike, aku akan dengan senang hati menikam wajah mereka dengan beberapa baju di tangannya. Tapi tidak saat ini, mengingat dimensi yang ditempatinya sudah berbeda, dan tak mungkin tenaganya akan sanggup melawan makhluk bernama Calux. Aku berdecak dan membalikkan tubuhku ke belakang, melihat siapa yang menepuk pundakku saat ini. Warren? Aku mendengus kesal, sementara wanita berambut biru di depanku hanya terkekeh tanpa merasa bersalah. Warren mengangkat kedua pundaknya acuh. Ia membawa sebuah peti dari tembaga dan membukanya di hadapanku. Peti itu tampak mewah dengan berbagai ukiran yang persis sama dengan beberapa ukiran di gedung ini, menunjukkan jika benda ini memang milik Water Kingdom. Ambillah baju yang kau mau, Ros, lalu masukkan ke sini. Warren meletakkan kotak itu di lantai. Aku hanya mengangguk dan mengambil 3 potong baju dengan panjang sedengkul, lalu memasukkannya dengan rapi ke dalam peti di bawahnya. Aku tak suka gaun yang panjang, itu hanya akan membuatku susah. Bahkan bila boleh meminta, aku akan memakai kaos dan jeans kebanggaanku. Warren terkekeh melihat tingkahku saat menimang baju yang akan kubawa. Jelas sekali ia menyadarinya, mengingat tak ada satupun gaun panjang yang aku masukkan ke dalam peti tersebut.
Warren menutup mulutnya dengan sebelah tangannya sambil menggeleng perlahan. Kau harus membawa yang seperti ini setidaknya satu. Warren melangkah dan mengambil sebuah gaun semata kaki berwarna biru laut dan memasukkannya ke dalam kotak yang akan aku bawa. Sial, aku hanya bisa berdecak dan mendengus kasar. Ya Tuhan, gumamku pelan. Lekas kututup peti itu dengan cepat sebelum Warren memasukkan lebih banyak lagi gaun yang membuatku tak nyaman nanti. Aku mengangkat peti itu sama sekali tak berat. Di atas peti kecil itu terdapat sebuah gagang untuk membawanya agar lebih mudah. Aku beralih menatap Warren yang sedang tersenyum padaku. Wanita ini sangat manis, sangat menjaga tata kramatnya. Bisa aku pamit dengan ibumu? Sayang sekali, dia sedang tak ada di sini. Ia sedang mempersiapkan banyak hal sebelum Redmond datang. Aku mengangguk dengan sedikit kecewa. Sampaikan salam dan rasa terima kasihku padanya. Dan aku juga berterima kasih padamu atas segalanya. Warren mengangguk dengan senyum manisnya, lalu menarik tanganku keluar dari kamar. Aku membawa peti kecil itu dengan tangan kiriku, sementara Warren merangkulku di sebelah kanan. Terlihat sosok Ares sedang duduk santai di balkon ruangan yang pintu kacanya pecah tadi. Terlihat pecahan kaca tadi sudah menghilang dari tempatnya. Entahlah, mungkin beberapa pelayan telah membersihkannya. Ares tersenyum melihat kedatanganku dan Warren yang terlihat membawa peti dari tembaga berisi pakaian. Lalu memberi isyarat untuk kembali duduk di kursi tadi. Kau sudah siap rupanya. Aku mengangguk dan tersenyum. Lalu duduk di hadapan Ares dengan Warren di sampingnya. Kapan kita akan pergi? Leon bilang kita harus cepat. Ares mengangguk sambil tersenyum dan bangkit dari duduknya. Yap, kau tak mau pamit dulu dengan Leon? Tak perlu. Hei, memangnya Leon dan Warren tak ikut? Ares terkekeh dan menggeleng perlahan, lalu berjalan mendekatiku dan Warren. Tidak, kau akan tinggal di sana sementara kami akan mengurus Alexa. Aku mengangguk menurut. Seakan memahami perkataan Ares, tak lama pintu ruangan terbuka, menampilkan Leon yang dengan santainya masuk dan tersenyum kepada Ares dan Warren, lalu mengubah ekspresinya dengan sebelah alis terangkat saat pandangannya bertemu denganku. Menyebalkan. Kenapa masih di sini? Aku mendengus dan menatap Leon dengan tatapan kesal, lalu melipat tanganku di depan dada, seakan protes dengan kata-kata yang dilontarkan lelaki itu tadi. Ayolah, ia berkata seakan ia pemilik rumah. Yang benar saja. Cih, harusnya Warren yang berhak berkata seperti itu. Kau tak sadar? Kau juga menumpang di sini, Tuan. Ares dan Warren tertawa terbahak-bahak. Tetapi Warren masih mencoba mengontrol tawanya. Ia tetap menjaga tata kramatnya dengan menutup mulutnya ketika tertawa. Sedangkan Leon tampak memutar bola matanya untuk yang kesekian kalinya. Warren membuka suara dan menarik Ares untuk berdiri. Sudahlah, ayo Ares cepat, sebelum Redmond tiba. Lagi pula, Rose juga sudah siap. Ares mengangguk lalu bangkit dari duduknya diikuti olehku. Leon berjalan mendekat dan memberikan peti yang tergeletak di lantai kepadaku. Aku bisa sendiri, ucapku ketus. Ares mendekat ke arah Warren dan mencium puncak kepala wanita berambut biru tersebut, lalu beralih mencium punggung tangan Warren. Membuatku membelalakkan mataku kaget. Pandanganku beralih pada Leon yang menatap mereka santai dengan tangan yang bersih dekap. Aku mengangkat kedua bahuku seakan meminta penjelasan, membuat lelaki itu mendekat dan membisikkan sesuatu di telingaku. Mereka sepasang kekasih, wajar. Aku hanya mengangguk dan mencoba tenang walau sedikit kaget. Sungguh, aku tak menyangka jika Warren dan Ares sepasang kekasih. Bahkan mereka jarang bicara dan berdekatan saat di bumi waktu itu. Yang ku tahu, Warren dan Ares sama-sama orang yang baik dan lembut. Aku baru tahu. Leon terkekeh dan mengacak-acak rambutku lembut, membuat aku kembali kesal dan mencoba merapihkan rambutku yang dihancurkan lelaki es di sampingku sekarang. Ares melepaskan genggaman tangannya dari Warren, lalu berjalan ke arahku dan merangkul tubuh mungilku ke dalam dekapannya. Perlahan sayap perak lelaki tersebut muncul kembali. Aku bahkan bisa merasakan getaran pada diri Ares sekarang. Degup jantungnya bahkan sangat terdengar di telinganya, membuat aku merasa detak jantungku juga bertambah cepat karena melihat perubahan dari diri Ares saat berreformasi.
Tak lama sayap itu membentang dengan indahnya. Sayap yang aku ingat sangat Warren sukai. Warren bahkan mengatakan sayap itu indah. Tapi aku tetap tidak mengetahui hubungan Ares dan Warren saat itu. Sayap perak Ares melingkar dan menyelimuti tubuhku perlahan seperti sebuah kepompong kecil. Membuat tubuh mungilku tak terlihat kecuali di bagian kaki ke bawah. Kami pamit. To be continued.